Selamat datang di channel kami. Di sini kami menyajikan kisah-kisah penuh misteri, ketegangan, dan pelajaran hidup yang tak terduga. Siapkan diri Anda untuk perjalanan yang menegangkan ke dunia yang penuh rahasia dan pilihan-pilihan sulit. Di sebuah desa terpencil, tersembunyi di balik lebatnya alas roban, seorang wanita bernama Siti menghadapi dilema yang kelam. Ketika kemiskinan memaksanya untuk mencari solusi, dia menemukan dirinya terperangkap dalam dunia yang tak pernah dia bayangkan. Suasana sunyi. Siti duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Bayangan sosok tuyul muncul di belakangnya. Wajah tuyul menyeringai licik, sementara Siti bergide ketakutan. Tuyul berbisik dingin. "Majikan, waktumu hampir habis. Kau tahu apa yang harus kau lakukan." Siti gemetar, hampir menangis. "Apalagi yang kau inginkan? Aku sudah memberikan segalanya. Tolong biarkan aku dan keluargaku hidup dengan tenang." Tuyul tertawa pelan, mengintimidasi. "Hidup dengan tenang? Kau lupa, Siti. Kau yang memulai semua ini. Sekarang kau harus menuntaskan permainan ini, atau kehilangan segalanya." Siti terdiam, air matanya mengalir deras. Dia tahu bahwa apa yang akan datang jauh lebih gelap dari yang pernah dia bayangkan. Ini adalah kisah tentang Siti, seorang ibu yang terjebak dalam kemiskinan dan akhirnya memilih jalan berbahaya yang penuh misteri. Namun, ketika pesugihan menguasai hidupnya, apakah harga yang harus dibayar terlalu besar? Temukan jawabannya di kisah dramatis ini. Siti adalah seorang wanita yang tinggal di desa terpencil di pinggiran Jawa Tengah. Kehidupannya jauh dari kata sejahtera. Suaminya, Suratno, bekerja sebagai buruh serabutan yang penghasilannya tak menentu, sementara Siti sendiri berjualan kue keliling di kampung. Meskipun Siti dan Suratno berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, kemiskinan tetap saja menjadi teman setia dalam kehidupan mereka. Di rumah kecil yang terbuat dari kayu dan bambu, Siti sering termenung sendirian. Terkadang, ia merenungi nasibnya sambil menatap langit-langit rumah yang mulai lapuk. Setiap kali anak-anaknya meminta uang untuk jajan atau sekolah, hatinya terasa perih karena tak mampu memenuhi permintaan sederhana itu. "Bu, aku minta uang buat beli buku," kata anak sulungnya suatu pagi. Siti hanya bisa terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Nanti ya, Nak. Tunggu bapakmu pulang kerja dulu. Kalau ada uang lebih, baru bisa beli buku." Kata-kata itu terus terulang setiap hari. Setiap kali anak-anaknya butuh sesuatu, selalu saja Siti harus menunggu keajaiban datang. Namun, keajaiban itu tak pernah muncul. Ketika malam tiba, saat suaminya sudah pulang dari kerja, Siti sering mengeluhkan situasi yang semakin hari semakin tak terkendali. "Pak, sampai kapan kita begini terus? Aku sudah lelah hidup dalam kekurangan," ucap Siti dengan nada lelah. Suratno hanya bisa mengangguk pasrah. "Aku juga bingung, Bu. Aku sudah coba cari pekerjaan lain, tapi belum ada yang cocok. Semua serba susah sekarang." Kondisi keuangan yang semakin memburuk membuat Siti semakin putus asa. Dia mulai mencari cara lain untuk keluar dari kemiskinan. Setiap malam, ia merenung, berpikir keras mencari solusi. Hingga suatu hari, seorang tetangga datang dan menceritakan kisah tentang dukun di alas roban, yang konon bisa membantu orang-orang yang putus asa seperti dirinya. "Kamu pernah dengar soal dukun Jarwo di alas roban, kan?" tanya tetangga itu. "Sebut saja namanya Mbok Minah." Siti mengangguk. "Ya, aku dengar. Katanya dia bisa bantu orang yang kesusahan. Tapi, pesugihan ya?" Mbok Minah mengangguk. "Betul, aku tahu ini bukan solusi yang baik, tapi lihatlah keadaanku sekarang. Aku dulu juga sama sepertimu, tapi setelah minta bantuan dukun Jarwo, hidupku berubah. Aku jadi lebih berkecukupan. Kamu bisa coba kalau sudah benar-benar mentok." Kata-kata Mbok Minah terus terngiang di kepala Siti. Setiap kali ia memikirkan kesulitan hidupnya, godaan untuk mendatangi dukun itu semakin kuat. Awalnya Siti ragu. Dia tahu pesugihan tidaklah baik dan berisiko besar. Namun kondisi keuangan yang semakin parah membuatnya merasa tak punya pilihan lain. Pada suatu malam, saat anak-anak sudah tidur dan Suratno sedang mengerjakan sesuatu di luar rumah, Siti memberanikan diri membuka pembicaraan. "Pak,
Aku dengar dari Mbok Minah soal dukun Jarwo di Alas Roban, kata Siti dengan hati-hati. Suratno menoleh, raut wajahnya menunjukkan keterkejutan. Kamu mau bicara soal pesugihan? Siti menunduk, tak berani menatap suaminya. Aku tahu ini salah, tapi aku juga lelah hidup begini terus. Kalau ada jalan lain, aku pasti pilih itu. Tapi sekarang... Suratno terdiam lama. Dia juga merasakan keputusasaan yang sama, tapi pesugihan. Itu adalah sesuatu yang jauh di luar bayangannya. Namun, melihat wajah istrinya yang semakin hari semakin layu, ia akhirnya mengalah pada pikiran gelap itu. Kalau kamu yakin, aku nggak akan menghalangi. Tapi kita harus siap dengan segala risikonya, kata Suratno akhirnya. Dengan restu dari suaminya, Siti pun memutuskan untuk menemui dukun Jarwo. Perjalanan ke Alas Roban bukanlah hal yang mudah. Alas Roban terkenal sebagai hutan yang angker dan penuh misteri. Banyak cerita seram yang beredar tentang tempat itu, mulai dari penampakan hantu hingga kisah orang hilang tanpa jejak. Namun, dengan tekad yang bulat, Siti tetap melangkah. Bersama Mbok Minah yang menemaninya, Siti memasuki hutan tersebut saat senja mulai menjelang. Suasana semakin mencekam saat mereka semakin dalam masuk ke dalam hutan. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan bergemerisik seperti bisikan makhluk-makhluk tak kasat mata. Setelah beberapa waktu berjalan, mereka tiba di sebuah gubuk tua di tengah hutan. Gubuk itu tampak reot, tapi ada aura misterius yang menyelimutinya. Di depan gubuk, seorang pria tua dengan wajah keras dan sorot mata tajam sedang duduk di atas tikar anyaman. Kalian yang datang pasti sudah tahu apa yang kalian inginkan. Suara dukun Jarwo terdengar berat dan dalam. Tapi ingat, segala hal di dunia ini ada bayarannya. Kamu siap? Siti mengangguk pelan. Saya siap, Pak Dukun. Asal saya bisa keluar dari kemiskinan ini. Dukun Jarwo memandang Siti lama, seolah menilai ketulusan niatnya. Kemudian, ia berdiri dan mempersilahkan mereka masuk ke dalam gubuk. Di dalam, suasananya lebih menyeramkan. Aroma dupa memenuhi ruangan, dan berbagai benda aneh tergantung di dinding. Sebuah tengkorak kecil diletakkan di atas meja, seolah menjadi penjaga ritual yang akan dilakukan. Pesugihan ini tidak main-main. Kalau kamu ingin cepat kaya, kamu harus rela melepaskan sesuatu yang berharga, ucap dukun Jarwo sambil menatap tajam ke arah Siti. Kamu harus memelihara tuyul, tapi ingat, tuyul ini harus diberi tumbal. Siti terdiam, merasakan jantungnya berdegup kencang. Tumbal? Apa itu harus nyawa? Dukun Jarwo mengangguk pelan. Setiap kali kamu ingin mengambil uang dari tuyul itu, kamu harus memberikan tumbal. Bisa binatang, bisa sesuatu yang lain. Tapi semakin lama, kamu akan butuh lebih banyak. Dan jangan lupa, tuyul ini akan selalu mengikuti perintahmu, tapi dia juga akan menuntut haknya. Siti berpikir sejenak, namun bayangan hidup yang lebih baik untuk keluarganya mengalahkan semua ketakutannya. Dengan berat hati, ia mengiyakan syarat itu. Ritual pun dimulai. Dukun Jarwo mengambil beberapa bahan aneh dari rak, lalu mulai merapalkan mantra dalam bahasa yang Siti tak mengerti. Suara mantra itu semakin lama semakin menggema di dalam gubuk, dan tiba-tiba angin kencang menerpa dari arah luar. Tiba-tiba suasana menjadi hening seketika. Kemudian, dari kegelapan di sudut ruangan, muncul sosok kecil dengan kulit pucat dan mata merah menyala. Tuyul itu, meskipun kecil, memiliki aura menakutkan. Dia memandang Siti dengan tatapan tajam, seolah menilai majikan barunya. Mulai sekarang dia milikmu, kata dukun Jarwo sambil menunjuk tuyul itu. Ingat, berikan apa yang dia minta, dan dia akan memberikan apa yang kamu inginkan. Siti hanya bisa mengangguk. Setelah itu, ia kembali ke rumah bersama Mbok Minah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena akhirnya menemukan solusi untuk masalahnya. Tapi di sisi lain, ia merasa takut dengan apa yang telah dilakukannya. Keesokan harinya, Siti mulai merasakan perubahan. Ketika dia membuka dompetnya, tiba-tiba saja uang sudah ada di sana, lebih banyak dari biasanya. Dia mulai bisa membeli kebutuhan anak-anaknya, membayar hutang, bahkan menyimpan uang lebih. Namun seperti yang dikatakan oleh dukun Jarwo, tuyul itu mulai menuntut tumbal. Awalnya Siti memberikan ayam atau kambing sebagai tumbal, tapi lama-kelamaan tuntutan itu semakin besar.
tuyul itu menginginkan tumbal yang lebih dari sekadar binatang. Dia mulai menginginkan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih bernyawa. Suatu malam, tuyul itu muncul di hadapan Siti, memandangnya dengan tatapan yang lebih menuntut. "Majikan, aku butuh lebih. Aku butuh tumbal manusia," kata tuyul itu dengan suara yang dingin. Siti terkejut, hatinya berdebar kencang. Dia tahu ini adalah harga yang harus dibayar, tapi dia tak pernah membayangkan akan sampai pada titik ini. "Siapa? Siapa yang kau inginkan?" tanya Siti dengan suara bergetar. Tuyul itu hanya tersenyum, lalu menghilang dalam kegelapan. Sejak malam itu, Siti tidak bisa tidur dengan tenang. Dia tahu bahwa waktunya semakin dekat, bahwa dia harus memberikan sesuatu. Setelah malam itu, Siti tidak bisa berhenti memikirkan permintaan tuyul. Keresahan menghantuinya setiap hari. Dia tahu bahwa keputusan besar harus diambil, tapi hatinya terus berperang dengan ketakutan dan rasa bersalah. Beberapa hari berlalu, dan Siti semakin tertekan. Tuyul itu selalu muncul di bayangannya, menuntut lebih. Bahkan ketika dia berusaha melupakan semuanya, suara-suara di kepalanya terus memanggil, menuntut untuk diberikan tumbal yang lebih besar. Suatu malam, ketika Suratno tertidur lelap dan anak-anak sudah terlelap, Siti duduk sendirian di ruang tamu. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma khas dari hutan di sekitar desa mereka. Dalam keheningan, Siti merenung. Apakah dia sanggup mengorbankan nyawa orang lain demi kenyamanan hidupnya? Pikiran itu membuat hatinya terasa berat. Namun, tiba-tiba suara halus tapi dingin terdengar di telinganya. "Majikan, waktumu hampir habis." Siti tersentak kaget. Tuyul itu muncul lagi, kali ini dengan sosok yang lebih menyeramkan. Matanya merah menyala, dan senyumnya menyiratkan ancaman. "Aku butuh lebih. Manusia, bukan binatang." Tuyul itu berbisik tajam. Siti terdiam lama, mencoba mencari cara untuk menolak. Tapi dia tahu, jika dia tidak memenuhi tuntutan tuyul itu, maka semuanya akan berakhir buruk. "Siapa? Siapa yang kau inginkan?" Siti akhirnya bertanya dengan suara bergetar. Tuyul itu tersenyum. "Seseorang yang dekat denganmu. Seseorang yang tidak akan dicurigai oleh orang lain jika menghilang." Pikiran Siti langsung melayang ke tetangga-tetangganya. Kemudian, bayangan Embok Minah, tetangga yang pertama kali memperkenalkannya pada pesugihan ini, terlintas di benaknya. Embok Minah adalah orang yang paling dekat dengannya. Meskipun mereka hanya bertetangga, Siti selalu merasa ada ikatan khusus antara mereka. "Embok Minah?" Siti bergumam tanpa sadar. Tuyul itu mengangguk. Dia adalah pilihan yang tepat. Dia juga sudah terikat dengan dunia ini, jadi tidak akan ada yang mencarinya jika dia menghilang. Siti merasa tubuhnya lemas. Memikirkan mengorbankan Mbok Minah, orang yang membantunya dalam situasi sulit, membuat hatinya terasa hancur. Namun, dorongan dari tuyul itu semakin kuat. Dia tidak bisa lari dari kenyataan bahwa ini adalah jalan yang telah dia pilih. Setelah berpikir lama, Siti akhirnya mengambil keputusan. Dia memutuskan untuk mengundang Mbok Minah ke rumahnya keesokan harinya. Esoknya, Siti menemui Mbok Minah dengan senyum yang dipaksakan. "Mbok, besok malam ada selamatan kecil di rumah, datang ya." Mbok Minah mengangguk tanpa curiga. "Tentu saja Siti, aku pasti datang." Malam yang ditentukan tiba. Mbok Minah datang dengan senyum ramah, tidak menyadari niat gelap yang tersembunyi di balik undangan itu. Siti menyajikan makanan dan minuman, berusaha menyembunyikan kegelisahan di balik senyumnya. Setelah makan, Siti mengajak Mbok Minah untuk duduk di ruang belakang, tempat yang lebih sepi dan jauh dari keramaian. Di sana, Siti sudah menyiapkan semuanya, sebuah ritual yang diajarkan oleh Dukun Jarwo. Saat Mbok Minah duduk dengan tenang, Siti mulai melantunkan mantra yang diajarkan kepadanya. Suara mantra itu semakin lama semakin keras, membuat suasana di ruangan itu semakin mencekam. Mbok Minah, yang awalnya hanya merasa aneh, tiba-tiba mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. "Siti, apa yang kamu lakukan?" tanya Mbok Minah dengan nada takut. Namun, Siti tidak menjawab. Dia hanya terus melantunkan mantranya, sampai akhirnya ruangan itu dipenuhi dengan energi gelap. Tuyul itu muncul,
Kali ini dengan sosok yang lebih besar dan menyeramkan. Dia memandang Embok Minah dengan mata merah menyala. "Majikan, saatnya memberikan tumbal," bisik tuyul itu dengan suara dingin. Siti menunduk, air mata mengalir di pipinya. Dengan hati yang berat, dia mengucapkan kata-kata terakhir dari ritual itu. Seketika, sosok Embok Minah mulai pudar, seolah ditelan oleh kegelapan yang ada di dalam ruangan itu. Jeritan kecil terdengar, lalu semuanya hening. Ketika semuanya berakhir, Siti terdiam di tempatnya. Embok Minah sudah tidak ada, dan tuyul itu kembali ke tempatnya. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam diri Siti. Meskipun dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya, yaitu kekayaan, namun hatinya kini dipenuhi dengan rasa bersalah yang tak tertahankan. Keesokan harinya, Siti merasa kosong. Dia mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa, tapi bayangan Embok Minah selalu menghantui setiap langkahnya. Bahkan ketika dia mendapatkan kekayaan yang lebih besar, semuanya terasa hampa. Dia tidak bisa melupakan pengorbanan yang telah dia lakukan. Waktu berlalu, dan Siti mulai merasakan dampak dari keputusannya. Orang-orang di desa mulai mencurigai hilangnya Embok Minah, dan beberapa di antaranya mulai menjauhi Siti. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Bahkan Suratno pun mulai merasakan perubahan dalam diri istrinya. "Bu, kamu kenapa? Kamu kelihatan beda belakangan ini," tanya Suratno suatu malam. Siti hanya bisa tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, Pak. Mungkin cuma lelah." Tapi Suratno tahu, ada sesuatu yang disembunyikan istrinya. Dia mencoba mencari tahu, tapi Siti selalu menutupinya. Hingga suatu malam, Siti didatangi oleh sosok tuyul itu lagi. Kali ini, tuyul itu tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Dia tidak lagi bersikap manis seperti dulu. "Majikan, waktumu hampir habis. Kamu harus memberikan tumbal lagi, atau semuanya akan berakhir buruk." Siti terkejut. "Lagi? Aku sudah memberikan yang kamu minta. Kenapa sekarang kamu meminta lagi?" Tuyul itu tertawa pelan. "Kamu pikir semuanya akan berakhir dengan satu tumbal?" "Tidak, majikan. Ini adalah jalan yang tidak bisa kamu hentikan. Kamu harus terus memberikan tumbal, atau aku akan mengambil sesuatu yang lebih berharga dari hidupmu." Siti merasa semakin terperangkap dalam situasi ini. Dia tahu, jika dia tidak mengikuti perintah tuyul itu, maka hidupnya akan berakhir dalam kehancuran. Tapi di sisi lain, dia tidak bisa terus mengorbankan orang lain demi kekayaannya sendiri. Pada akhirnya, Siti sadar bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Dia telah memilih jalan yang salah, dan kini dia terjebak dalam lingkaran setan yang tak bisa dia hentikan. Di suatu pagi yang suram, Siti memutuskan untuk kembali ke alas roban. Dia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Dia berjalan dengan langkah berat menuju gubuk Dukun Jarwo. Ketika sampai di sana, Dukun Jarwo sudah menunggunya. "Kamu kembali. Aku sudah menunggu." Siti menatap Dukun Jarwo dengan mata penuh penyesalan. "Aku ingin mengakhiri semuanya. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi." Dukun Jarwo tersenyum dingin. "Tidak ada jalan kembali, Siti. Sekali kamu masuk, kamu tidak bisa keluar." Namun Siti bersikeras. "Aku tidak peduli. Aku akan melakukan apapun untuk mengakhiri semua ini." Dukun Jarwo menatapnya lama, lalu berkata, "Ada satu cara, tapi risikonya besar. Kamu harus memberikan nyawamu sebagai gantinya." Siti terdiam. Dia tahu ini adalah satu-satunya cara. Dengan tekad yang bulat, dia mengangguk. "Aku siap." Ritual terakhir pun dilakukan. Kali ini, Siti tahu bahwa dia tidak akan kembali dari sini. Dia memberikan nyawanya sebagai tumbal terakhir untuk mengakhiri segala penderitaannya dan membebaskan keluarganya dari kutukan tuyul itu. Ketika ritual selesai, Siti merasakan tubuhnya perlahan-lahan menghilang, seperti yang terjadi pada Embok Minah. Tapi kali ini, dia merasa lega. Dia tahu bahwa akhirnya semua ini akan berakhir. Di desa, Suratno dan anak-anak mereka merasakan kepergian Siti. Mereka tahu, sesuatu yang buruk telah terjadi. Namun, tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di alas roban. Siti telah mengorbankan dirinya demi keluarganya, dan meskipun dia telah memilih jalan yang salah, pada akhirnya dia menebus kesalahannya dengan nyawanya sendiri. Kehidupan di desa pun kembali normal, meskipun bayang-bayang dari kejadian itu masih menghantui beberapa orang. Namun,
Kisah Siti akan selalu menjadi pengingat bagi semua orang bahwa kekayaan yang didapat dengan cara yang salah tidak akan pernah membawa kebahagiaan yang sejati. Akhir cerita Siti ditandai dengan pengorbanannya sendiri sebagai cara terakhir untuk mengakhiri kutukan pesugihan yang menjerat hidupnya. Setelah Siti memberikan nyawanya sebagai tumbal terakhir kepada Dukun Jarwo, keberadaan tuyul itu pun berakhir. Kutukan yang mengikat keluarganya dan desa mereka lenyap seiring dengan hilangnya Siti. Di desa, kepergian Siti menjadi misteri. Meskipun banyak yang menduga dia telah pergi ke tempat yang jauh, tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Namun, perubahan dalam hidup Suratno dan anak-anaknya mulai terlihat. Mereka tidak lagi dihantui oleh kemiskinan yang dulu begitu menyiksa. Kehidupan mereka menjadi lebih stabil, dan keberuntungan tampaknya kembali menghampiri mereka. Tapi, di balik semua itu, ada rasa kehilangan yang mendalam. Suratno sering duduk di beranda rumah, menatap ke arah hutan alas roban. Dia merasakan kehadiran Siti, meskipun dia tahu istrinya sudah tiada. Dalam hatinya dia sadar bahwa Siti telah melakukan sesuatu yang besar, meskipun jalan yang ditempuhnya penuh dengan kegelapan. Warga desa yang dulu mencurigai Siti, kini mengingatnya dengan rasa hormat dan sedikit rasa takut. Mereka mulai mengaitkan kejadian-kejadian aneh di desa dengan peristiwa hilangnya Mbok Minah dan Siti. Namun, tidak ada yang berani berbicara lebih lanjut tentang itu, seolah-olah mereka takut membuka kembali luka lama yang penuh misteri. Beberapa bulan kemudian, seorang pedagang dari desa tetangga yang sedang melintasi alas roban mengaku melihat bayangan seorang wanita di tengah hutan. Wanita itu terlihat seolah sedang menuntun anak kecil dengan wajah pucat. Pedagang itu segera berlari ketakutan, dan cerita tentang penampakan di alas roban pun menyebar ke seluruh desa. Meski demikian, keluarga Siti tetap hidup dengan damai. Mereka tidak lagi mengalami gangguan aneh, dan Suratno pun mulai bisa menerima kepergian istrinya. Dia mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya hidup jujur dan bekerja keras, serta bahaya mengambil jalan pintas yang menyesatkan. Hidup mereka memang tidak sempurna, tetapi jauh lebih baik daripada ketika mereka dikuasai oleh ambisi yang salah. Kisah Siti menjadi pelajaran bagi semua orang di desa, bahwa kemiskinan bukanlah sesuatu yang bisa dihindari dengan cara-cara gelap, dan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensinya sendiri. Di suatu malam yang tenang, Suratno bermimpi bertemu dengan Siti. Dalam mimpinya, Siti tersenyum padanya dan berkata, "Aku sudah tenang, Pak. Jaga anak-anak kita, dan jangan biarkan mereka mengulang kesalahan yang aku buat." Suratno terbangun dengan air mata mengalir di pipinya. Dia merasakan kehadiran Siti di dalam hatinya, dan tahu bahwa meskipun dia telah pergi, cintanya akan selalu bersama mereka. Akhir cerita ini menjadi penutup yang penuh kelegaan, meskipun tetap dihiasi dengan rasa duka dan penyesalan. Kehidupan berlanjut, dan meski bayangan kelam pesugihan tak sepenuhnya hilang, desa itu kini lebih bijaksana dan berhati-hati dalam menjalani hidupnya. Pada akhirnya, Siti mengorbankan segalanya demi keluarganya, tetapi jalannya penuh dengan penyesalan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekayaan dan kenyamanan yang didapat dengan cara yang salah hanya akan membawa kehancuran. Tidak ada jalan pintas yang benar dalam hidup. Ingatlah, setiap keputusan memiliki konsekuensi, dan pilihan yang kita buat hari ini akan membentuk masa depan kita. Jangan pernah tergoda untuk memilih jalan gelap, karena cahaya sejati hanya bisa ditemukan dalam kejujuran dan kerja keras. Jangan biarkan kesulitan hidup membuat kita lupa akan nilai-nilai yang benar. Godaan untuk mengambil jalan pintas mungkin tampak menggoda, tetapi jalan yang benar selalu memerlukan ketekunan dan integritas. Ingatlah, tidak ada harta yang lebih berharga daripada hati yang tenang dan hidup yang dijalani dengan penuh kejujuran. Pelajari dari kisah ini, bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli, dan keputusan yang kita buat harus selalu diukur dengan kebaikan, bukan hanya keuntungan. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya.